Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dapur Bunda. Nah, di video kali ini Dapur Bunda mau bikin cemilan yang renyah banget. Seperti apa cara aku membuatnya dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Yuk langsung saja kita simak videonya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama yuk langsung saja kita ke cara pembuatannya. Oke, langkah pertama kita pecahkan satu butir telur berukuran sedang. Selanjutnya kita tambahkan dengan 65 gram gula pasir. Kemudian di sini aku juga menambahkan 50 gram margarin atau bisa diganti dengan mentega atau butter. Kemudian ini kita campurkan margarinnya ke dalam mangkuk yang berisikan gula pasir dan juga telur. Kemudian ini semua bahannya kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini dan ini aku rasa udah cukup, selanjutnya kita tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Kemudian semua bahannya ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata seperti ini bisa kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya kita siapkan dengan 250 gram tepung ketan putih. Kemudian ini kita masukkan tepungnya bertahap ya, sambil kita aduk-aduk. Kalau udah cukup tercampur rata seperti ini, selanjutnya untuk sisa tepungnya kita masukkan semua ya. Kemudian ini bisa kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, di sini untuk memudahkan proses pencampuran semua bahannya ini, aku lanjut menggunakan tangan ya. Nah, teman-teman, untuk detail resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa langsung cek di bawah kolom judul. Nah, di sini saat pencampuran semua bahan, aku tambahkan air. Di sini kalau aku menggunakan airnya kurang lebih 75 ml ya. Untuk banyaknya air ini tidak sama untuk masing-masing daerah atau masing-masing tempat, karena di sini tergantung dari besar kecilnya telur yang kita pakai atau dari kelembapan tepung yang kita gunakan ya. Nah, kalau udah cukup tercampur rata seperti ini untuk kekalisannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi teksturnya itu gak terlalu alot atau gak terlalu kering dan juga gak terlalu lembek. Nah, kira-kira seperti ini, kira-kira udah bisa dipulun atau disemprotkan, itu udah cukup ya teman-teman. Nah, kurang lebih teksturnya seperti ini ya. Jadi kalau udah kita bisa pulun seperti ini, nah seperti ini udah cukup. Selanjutnya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah berikutnya kita siapkan wadah, kemudian kita masukkan wijen. Untuk wijennya sendiri aku pakai sekitar 200 gram, tapi di sini aku pakai sebagian dulu ya. Kemudian kita tambahkan dengan 1 sendok air putih. Selanjutnya semua bahannya ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah rata bisa kita sebar-sebar seperti ini. Untuk langkah berikutnya di sini aku udah siapkan adonan yang sudah aku masukkan piping bag. Nah, kemudian ini kita ukur sekitar 3 jari seperti ini ya, agar panjangnya sama. Nah, kurang lebih hasilnya tuh seperti ini. Untuk lubang dari piping bagnya ini jangan terlalu lebar atau terlalu besar ya, karena nanti kuenya ini akan mengembang 2 kali lipat. Nah, kalau udah kita ukur menggunakan jari, selanjutnya ini bisa kita ukur seperti ini aja ya, nggak usah pakai jari. Jadi kita kira-kira panjangnya dengan contoh yang kita ukur tadi menggunakan jari. Nah, lakukan cara ini sampai selesai, sampai semua adonannya habis. Nah, ini untuk adonan yang sebagian udah aku cetak. Selanjutnya kita taburi dengan wijen ya. Kita ratakan seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita siapkan wadah bulat seperti ini, atau bisa diganti dengan wadah yang berjaring-jaring atau berlubang-lubang ya. Nah, selanjutnya kita pindahkan ke dalam wadah bulat seperti ini satu persatu. Setelah itu ini bisa kita goyang-goyangkan atau kita putar-putar seperti ini agar wijennya lebih menempel. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, lakukan cara ini sampai selesai.
Dan ini dia untuk adonan yang sudah aku cetak dan aku beri wijen. Untuk selanjutnya ini sudah siap untuk kita goreng. Nah, di sini kita gorengnya satu persatu seperti ini kita masukkan. Kemudian ini kita tunggu sampai adonannya mengapung, baru setelah itu kita aduk-aduk secara perlahan. Nah, di sini untuk apinya aku gunakan api sedang cenderung ke kecil agar adonannya itu matang merata ya. Nah, kalau warna kuenya ini udah berubah menjadi coklat keemasan, itu tandanya udah siap kita angkat. Selanjutnya ini kita angkat terlebih dahulu. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya kita ulangi cara ini sampai selesai. Nah, untuk penggorengan berikutnya kita lakukan hal yang sama ya. Jadi ini kita goreng menggunakan api kecil atau api sedang cenderung ke kecil. Kalau terlalu panas bisa kita matikan dulu kompornya, kemudian kita nyalakan lagi ya. Nah, ini kita goreng sampai adonannya itu mengapung seperti ini, baru setelah itu kita aduk-aduk dan kita tunggu sampai warnanya menjadi coklat keemasan. Nah, ulangi cara ini sampai selesai ya. Dan untuk hasilnya ini ya teman-teman, hasilnya lumayan banyak sebenarnya, cuman ini sebagian aja yang udah aku goreng, sebagian lagi belum aku goreng ya teman-teman. Nah, ini untuk hasilnya renyah banget dan bisa kita simak ya untuk kerenyahannya seperti apa. Dan Masya Allah, ini tuh enak banget. Kalian wajib banget untuk cobain ini ya teman-teman. Ini rasanya udah manisnya pas, ada gurihnya juga. Enak banget pokoknya ya. Jadi wajib banget untuk kalian cobain di rumah. Karena resep ini tuh mudah banget bikinnya. Hasilnya juga lumayan banyak. Cocok banget untuk jadi ide jualan maupun ide cemilan di rumah. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dapur Bunda. Nah, di video kali ini Dapur Bunda mau bikin cemilan yang bikinnya tuh mudah banget, rasanya enak, gurih, dan juga renyah. Wangi banget, kejunya kerasa banget. Seperti apa cara aku membuatnya dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Yuk langsung saja kita simak videonya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita ke cara pembuatannya. Langkah pertama kita siapkan dulu 80 gram keju yang sudah aku parut seperti ini. Kemudian ini kita masukkan ke dalam chopper atau kalau nggak punya chopper bisa pakai blender ya. Selanjutnya kita tambahkan dengan 40 gram margarin atau mentega. Nah, untuk takaran margarin atau menteganya ini disesuaikan aja. Kalau nanti adonannya terlalu kering bisa ditambahkan dengan sekitar 1 sendok makan margarin. Nah, selanjutnya kita tambahkan dengan 2 butir telur utuh. Ini ukurannya pakai ukuran sedang ya. Selanjutnya kita tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam dapur. Nah, untuk garam dapurnya ini kalau dirasa memang kurang asin atau kurang gurih bisa ditambahkan ya. Langkah berikutnya ini kita haluskan dulu menggunakan chopper. Nah, kalau nggak punya chopper bisa diganti dengan menggunakan blender. Pokoknya harus sampai halus seperti ini ya. Kalau udah halus ini bisa kita matikan choppernya. Kemudian untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya keju yang udah kita haluskan ini kita pindahkan dulu ke dalam wadah yang kering dan juga bersih. Selanjutnya di sini aku udah siapkan 250 gram tepung tapioka. Nah, tepung tapiokanya ini kita satukan bersama keju yang sudah kita haluskan tadi ya. Selanjutnya ini kita aduk rata. Kalau dirasa menggunakan spatula udah berat ya saat diaduk, ini bisa kita lanjutkan menggunakan tangan yang sudah kita cuci bersih. Nah, sebelumnya spatulanya aku bersihkan dulu ya. Nah teman-teman, untuk detail resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung cek di bawah kolom judul. Nah ini kita aduk-aduk terus ya teman-teman sampai adonannya kalis seperti ini. Ingat ya teman-teman, jangan ditambahkan air karena penambahan air bisa membuat adonannya nanti ketika matang itu sedikit keras ya. Jadi kalau memang dirasa agak kering bisa kita tambahkan mentega atau margarin, tapi juga jangan terlalu banyak karena akan membuat rasanya itu terlalu renyah gitu ya, jadi kerasa
banget margarinnya, akhirnya kejunya nggak begitu kerasa. Nah selanjutnya kalau udah dirasa udah cukup kali seperti ini bisa kita sisihkan dulu. Langkah berikutnya di sini aku udah siapkan wajan, kemudian kita tambahkan dengan minyak goreng secukupnya. Kemudian di sini kita ambil sedikit adonannya seperti ini. Selanjutnya bisa kita pulun, kita bentuk untuk bagian ujungnya itu sedikit runcing. Untuk besar kecilnya bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Nah, kalau udah berbentuk runcing seperti ini bisa kita masukkan ke dalam minyak yang masih dingin. Selanjutnya kita ulangi cara ini sampai selesai ya. Kalau udah cukup banyak hasilnya seperti ini, selanjutnya ini sudah siap kita goreng ya. Nah, di sini untuk menggorengnya kita menggunakan api sedang aja. Kita tunggu sampai adonannya mengapung seperti ini. Kalau udah mengapung, ini bisa kita aduk-aduk ya. Sebelum mengapung jangan diaduk-aduk ya, agar adonannya itu nggak mudah patah. Nah, ini kalau warnanya udah sedikit berubah menjadi coklat keemasan seperti ini bisa kita angkat ya. Jangan tunggu sampai adonannya itu terlalu coklat karena akan membuat rasanya itu sedikit pahit. Jadi cukup sedikit coklat aja seperti ini udah cukup. Selanjutnya kita angkat dulu. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya kita ulangi cara ini sampai selesai. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, jadi nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Ini hasilnya cakep banget, warnanya cakep banget, matangnya merata dan juga renyah sampai ke dalam ya. Di sini mau aku lihatin dulu untuk bagian dalamnya, kita patahin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman, ini super renyah banget dan ini rasanya tuh enak banget, ngeju banget, jadi wajib banget untuk kalian cobain di rumah. Jadi untuk satu resep ini hasilnya tuh lumayan banyak, jadi aku menghasilkan satu toples penuh ukuran 1,1 liter. Lumayan banyak untuk cemilan di rumah ya teman-teman. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dapur Bunda. Nah, di video kali ini Dapur Bunda mau bikin cemilan dari tepung-tepungan nih. Bikinnya super mudah banget, simple, tanpa cetakan, cuma pakai telenan aja. Seperti apa cara aku membuatnya dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Yuk langsung saja kita simak videonya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita ke cara pembuatannya. Langkah pertama, di sini aku udah siapkan 250 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Selanjutnya kita tambahkan dengan 50 gram tepung terigu. Kemudian tambahkan seperempat sendok teh penyedap rasa, seperempat sendok teh garam dapur, dan 3 buah batang seledri. Selanjutnya ini aku juga tambahkan 3 siung bawang putih yang sudah aku haluskan. Selanjutnya semua bahannya ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, untuk seledrinya ini aku pakai daunnya aja ya, batangnya nggak aku pakai. Nah, kalau udah tercampur rata ini bisa kita tambahkan dengan 40 gram margarin atau mentega. Kita aduk kembali asal rata aja. Selanjutnya kita tambahkan dengan 100-120 ml air panas. Nah, di sini karena airnya masih panas, aku mengaduknya menggunakan spatula seperti ini. Nah, ini untuk airnya kita masukkan bertahap ya, agar nantinya ini adonannya nggak terlalu lembek. Karena kalau adonannya terlalu lembek saat dicetak, nanti adonannya itu akan menempel pada cetakan atau telenannya ya. Jadi kalau nanti adonannya terlalu lembek bisa ditambahkan dengan sedikit tepung tapioka. Nah teman-teman, untuk detail resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa langsung cek di bawah kolom judul. Nah, ini kita aduk-aduk terus adonannya sampai adonannya kalis dan bisa dibentuk.
Kalau adonannya udah seperti ini udah cukup kalis dan aku rasa ini udah bisa dibentuk. Untuk tekstur adonannya sendiri, adonannya itu cukup lembut dan ini teksturnya seperti slime ya. Jadi dibentuk seperti ini mudah banget. Jadi ini lembut banget seperti ini. Selanjutnya kita siapkan untuk alas kerjanya. Untuk alas kerjanya aku lapisi dengan plastik agar tidak lengket. Kemudian kita ambil sedikit adonannya dan kita pulun atau kita bulatkan. Nah, ini bisa kita pipihkan menggunakan telenan setipis mungkin. Untuk telenannya sendiri aku alasi atau aku bungkus dengan plastik ya agar tidak lengket. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Kemudian ini bisa kita ambil menggunakan spatula. Selanjutnya kita ulangi cara ini sampai selesai ya. Jadi kita ambil sedikit adonannya dan ini kita pipihkan menggunakan telenan atau alat apa aja ya yang ada di rumah. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Kalau kurang pipih ini bisa kita tekan-tekan menggunakan spatula. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini harus dijejer agar tidak lengket satu sama lain. Untuk langkah berikutnya ini udah siap kita goreng. Nah, di sini aku udah siapkan penggorengannya. Pastikan minyaknya harus panas ya. Kita goreng dengan api sedang dan kita masukkan satu persatu. Kita tunggu sampai adonannya mengembang. Pastikan saat menggoreng itu adonan tidak mengantri lama untuk digoreng, karena kalau terlalu mengantri lama nanti akan membuat adonannya itu menjadi kering. Nah, ini kalau adonannya udah mengembang seperti ini bisa kita aduk-aduk sampai dia warnanya berubah menjadi coklat keemasan. Kalau warnanya udah coklat keemasan seperti ini, aku rasa udah cukup ya. Selanjutnya ini bisa kita angkat dan kita tiriskan. Langkah selanjutnya bisa kita lakukan untuk penggorengan berikutnya ya. Dan ini dia hasilnya, Masya Allah, hasilnya lumayan banyak ya. Nah, hasilnya tuh seperti ini. Kalau minyaknya panas saat digoreng, adonannya akan mengembang seperti ini ya. Tapi kalau minyaknya itu kurang panas, adonannya itu jadi gagal mengembang seperti ini ya. Atau bisa juga karena adonannya kurang tipis jadi gagal mengembang. Nah, di sini kita coba remukkan dulu seperti ini. Nah, Masya Allah, ini tuh renyah banget ya teman-teman. Dan hasilnya itu banyak banget. Kita coba dengerin kriuknya dulu ya. Dan Masya Allah, ini tuh renyah banget, kriuk banget, dan hasilnya juga banyak, bikinnya juga mudah. Ini enak banget untuk jadi ide isian toples maupun ide jualan. Nah, untuk saran penyajian agar lebih awet bisa kita simpan di dalam toples seperti ini ya. Nah, ini untuk yang satu toples sudah aku isi penuh dan masih ada sisa segini. Jadi ini bisa jadi 2 toples ya, banyak banget. Nah, kalau kita kemas seperti ini jadi cakep banget untuk isian toples lebaran nanti. Maupun kalian bikin untuk cemilan di rumah juga bisa ya. Ini tuh enak banget, renyah banget, bikinnya mudah, bahannya juga murah. Jadi cocok banget untuk jadi ide cemilan maupun jualan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dapur Bunda. Nah, di video kali ini aku mau bikin cemilan atau isian toples untuk lebaran nanti ya. Di sini aku bikinnya tuh mudah banget, simple banget, tanpa cetakan. Dan ini tuh cuma pakai gelas aja. Bikinnya mudah banget dan bentuknya juga unik. Seperti apa cara aku membuatnya dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Yuk langsung saja kita simak videonya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita ke cara pembuatannya. Langkah pertama di sini aku udah siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Selanjutnya aku tambahkan dengan 20 gram tepung tapioka, setengah sendok teh kaldu bubuk, kemudian kita tambahkan dengan 1 sendok teh garam dapur. Selanjutnya semua bahannya ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata menggunakan spatula. Kalau udah tercampur rata, bisa kita tambahkan dengan 50 gram margarin. Selanjutnya semua bahannya ini kita aduk-aduk kembali.
Kalau udah tercampur rata, bisa kita tambahkan dengan 140 ml air putih. Nah, di sini kita masukkan secara bertahap sambil kita aduk-aduk agar tercampur rata. Nah, ini kita aduk-aduk sampai tekstur adonannya tuh udah kali seperti ini. Kalau tekstur adonannya udah kali, selanjutnya bisa kita diamkan selama kurang lebih 15 menit. Ini kita diamkan sambil kita tutupi dengan kain bersih ya. Setelah 15 menit kita diamkan, ini teksturnya udah sedikit lentur ya. Jadi ini udah bisa kita gunakan. Selanjutnya kita ambil, kemudian kita pindahkan ke alas kerja. Sebelumnya alas kerja jangan lupa kita taburi dengan tepung terigu. Selanjutnya ini adonannya kita bagi 4 terlebih dahulu. Selanjutnya kalau udah kita bagi 4 seperti ini, kita ambil satu bagian atau satu adonan. Nah, ini kita pipihkan. Di sini aku pipihkannya menggunakan rolling pin ya. Kalau teman-teman punya alat atau punya mesin untuk memipihkan adonan, bisa digunakan ya agar hasilnya lebih tipis. Nah, di sini karena aku nggak punya, jadi aku pakai rolling pin aja. Nah, ini kita pipihkan sampai adonannya itu benar-benar pipih. Nah, ini aku rasa udah benar-benar pipih ya. Nah, selanjutnya ini udah siap kita cetak. Untuk mencetaknya aku cuman pakai gelas seperti ini aja. Kemudian ini bisa kita tekan seperti ini agar membentuk bulatan. Nah, ini kalau adonannya udah kita bulatkan semua, selanjutnya untuk pinggirannya ini bisa kita ambil seperti ini. Kemudian ini jangan dibuang ya, ini bisa kita gunakan lagi, kita pipihkan lagi, kemudian kita cetak lagi. Langkah berikutnya kita ambil satu adonannya yang sudah kita bulatkan, selanjutnya kita isi dengan isian sesuai selera ya. Di sini aku pakai abon sapi. Nah, ini kita isi secukupnya aja. Untuk abonnya kita letakkan di bagian tengah seperti ini ya. Kemudian bagian samping-sampingnya atau pinggirnya ini bisa kita ketengahkan dengan cara seperti ini. Kita lipat-lipat, kemudian ini kita rapatkan. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk mempercepat di sini untuk adonannya kita isi dulu aja dengan menggunakan abon. Nah, ini kita isi sedikit aja seperti ini ya, karena kalau terlalu banyak nanti susah saat melipatnya. Nah, teman-teman, untuk detail resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung cek di bawah kolom judul ya. Kalau semua adonannya udah kita isi dengan abon, selanjutnya ini bisa kita lakukan cara yang tadi ya. Kita lipat ke bagian tengah sambil kita tekan-tekan. Pastikan ini benar-benar rapat agar saat digoreng nanti ini kuenya itu atau abonnya itu nggak mudah keluar. Nah, ini untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita ulangi cara ini sampai selesai. Nah, ini untuk kue cumi atau kue sumpia ikatnya yang sebagian udah aku bentuk. Selanjutnya ini udah siap kita goreng. Nah, sebelumnya di sini aku udah panaskan penggorengannya. Kita isi dengan minyak. Kita gunakan api sedang cenderung kecil, kemudian kita masukkan ya semua kuenya. Jangan lupa kita aduk-aduk agar kuenya itu matangnya merata. Selanjutnya ini kita goreng sampai warnanya coklat keemasan. Nah, mohon maaf ya teman-teman, di sini agak sedikit bising karena emang anak aku lagi main. Nah, kalau warnanya udah coklat keemasan seperti ini bisa kita angkat, kemudian kita tiriskan. Selanjutnya ini bisa kita lanjutkan untuk penggorengan berikutnya ya.
Dan ini udah jadi kue sumpia ikat atau kue cuminya. Nah, ini tampilannya cantik banget. Ini cocok banget untuk jadi ide jualan maupun isian toples saat lebaran nanti ya. Nah, agar renyahnya itu lebih awet, bisa kita simpan di wadah tertutup seperti ini. Nah, kue cumi atau kue sumpia ikat ini jadi salah satu jajanan kering kesukaan keluargaku ya. Karena rasanya tuh emang enak banget, ada gurihnya dan sedikit manis dari abonnya ya. Kemudian ini kita coba dulu, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kelihatan banget kalau kuenya tuh renyah banget, walaupun tanpa telur dia tuh renyah banget ya. Yang penting saat menipiskan adonannya harus benar-benar tipis ya, agar hasilnya itu benar-benar renyah. Dan gak kerasa kita udah sampai di penghujung video. Untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir, aku ucapkan banyak sekali terima kasih. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Sekian dulu ya video dari aku, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.